Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan damai sejahtera Kau tinggalkan bagi kami di hatiku. Suasana sorga ada di tempat ini Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah karena Engkau Tuhan. Aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Lama-lama. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini. Kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau siap berkarya dan memberkati kami. Engkau siap menjamah kami. Mari lakukan apa yang Kau mau. Kami terus membuka hati kami bagi Tuhan. Saat ini kami rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu iya dan amin. Saat firman Tuhan diberitakan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya saat kami buka hati kami buat firman-Mu, firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hikmat, marifat, pengetahuan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Pengurapan baru turun atas hamba-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu yang keluar dari hati Tuhan. Kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, biarkan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, cengkeram kami dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami buka hati buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya kita semua ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan melawat kita hari ini, sehingga dimanapun kita berada, kita akan merasakan lawatan
kebenaran kasih kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat keempat dan ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tema kita hari ini tentang lawatan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama ayat 4 dan ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul yang pertama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan ini berkata ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia memberi satu perintah supaya mereka tetap ada di Yerusalem. Dikatakan jangan meninggalkan tempat di mana mereka berada pada saat itu. Mereka melarang. Dikatakan bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka, jadi menyuruh murid-murid tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan? Apa maunya Tuhan untuk menyuruh murid-muridnya tetap ada di Yerusalem? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud dari Tuhan adalah supaya murid-murid menantikan janji Bapa. Karena apa yang sudah dijanjikan bahwa pada saat nanti Yesus naik ke surga, janji Bapa dia akan memberikan seorang penolong, akan mencurahkan Roh Kudusnya atas umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus pada saat bersama-sama dengan mereka, dia menyuruh untuk murid-murid tetap tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bahwa Tuhan sedang menguji murid-muridnya, bagaimana sikap dan respon mereka pada saat Tuhan melarang mereka pergi. Jadi yang pertama bahwa mereka harus menantikan janji Bapa. Tapi yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kita renungkan bahwa Tuhan sebenarnya sedang menguji dari murid-muridnya ini bagaimana sikap dan respon mereka pada saat Tuhan melarang mereka pergi. Apakah mereka akan mengikuti apa kata Tuhan atau mereka melanggar apa kata Tuhan? Karena pada saat mereka disuruh diperintahkan pergi, saudara, Yesus waktu itu masih bersama-sama dengan mereka. Tapi setelah Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, disitulah akan terlihat apakah mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan atau tidak. Kemudian apalagi yang menjadi maksud dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah ada di surga. Dia ingin menguji ketaatan daripada murid-muridnya. Jadi Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Dia rindu, dia tahu bahwa siapa murid-muridnya. Dia menguji ketaatan dari mereka. Apakah murid-muridnya masih tetap setia dan taat sama dengan pada saat Yesus masih bersama dengan mereka, atau pada saat Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, mereka justru tidak taat? Apakah mereka tetap melakukan perintah Tuhan dengan takut dan gentar? Jadi maksud dari Tuhan, Tuhan rindu untuk murid-muridnya itu bisa tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Disitulah ujiannya, disitulah akan terlihat kalau Yesus masih bersama dengan mereka, mereka masih bisa menyaksikan Tuhan. Sehingga apa yang Yesus katakan mereka bisa saja melakukan. Ini persoalannya pada saat Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, disitulah ujian daripada murid-murid itu. Apakah mereka akan terus taat melakukan perintah Tuhan dengan benar, dengan gentar, dengan takut akan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan buat kita adalah
Apakah kita akan tetap setia dan terus setia untuk terus menantikan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Apapun kondisi dan keadaan kita, apakah kita terus setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan? Apakah kita akan tetap setia di dalam kita melakukan kehendak Bapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menantikan janji Bapa bukan sesuatu yang mudah. Yang namanya menanti, yang namanya menunggu dengan waktu yang tidak dipastikan, ya, tidak ada sesuatu yang sudah dikasih tahu waktunya. Bapak Ibu, seringkali kita mengalami kebosanan, kita mengalami satu kejenuhan. Pada saat kita berdoa, doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan, atau sepertinya kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Seringkali di situ iman kita mulai kendor. Seringkali di situ kita merasa bosan untuk menantikan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata tidak lama lagi. Jadi Tuhan berkata tidak lama lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus mereka akan terima. Itulah janji daripada Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Kita baca di ayat yang ke-14, apa yang murid-murid lakukan untuk menantikan apa yang Yesus janjikan. Kita baca di ayat yang ke-14, mari kita baca 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka taat, mereka melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Di ayat yang ke-14 ini berkata, mereka semua bertekun dengan sehati. Mereka bertekun dengan sehati. Ini yang mereka lakukan. Dan mereka bukan saja bersama-sama, tapi apa yang mereka lakukan? Sehati mereka doa bersama-sama. Dikatakan di situ ada Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita perhatikan bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka menantikan janji Bapa itu. Apa yang sudah disampaikan Yesus kepada mereka, walaupun Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, mereka menantikan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan mereka semua bertekun, mereka berkumpul bersama-sama. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Orang yang berkumpul belum tentu bisa sehati. Karena untuk bicara kesehatian harus sama-sama punya satu tujuan. Nah, di sini semua merindukan apa yang menjadi janji Bapa tadi. Ya, apa yang dijanjikan Bapa itulah yang mereka nantikan, sehingga mereka sehati, sama-sama rindu apa yang dijanjikan Bapa terjadi, dicurahkan dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan mereka berkumpul bersama, mereka bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Ini juga yang harus gereja Tuhan lakukan. Mari pada saat engkau berkumpul bersama-sama, firman Tuhan berkata, dua saja sehati Tuhan dengar. Sehingga pada saat engkau berkumpul, lakukan sesuatu. Berkumpullah bersama dengan satu tujuan, dengan satu misi. Nantikan janji Bapa. Kita lihat di sini, mereka bertekun sehati di dalam doa. Inilah yang terjadi pada saat apa yang mereka lakukan ini. Mereka bertekun, mereka berdoa bersama-sama, ya, mereka sehati. Yang terjadi kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Jadi mereka sedang berkumpul di tempat yang satu itu, mereka berkumpul di tempat yang sama. Yang seperti tadi saya katakan, mereka sehati berdoa bersama. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dikatakan ada angin yang turun, dikatakan seperti angin yang turun dengan kencang, dengan keras. Ya, di mana mereka sedang berkumpul di tempat itu, ada sesuatu yang seperti keras turun di tengah-tengah mereka. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi mereka dihinggapi kuasa Roh Kudus. Ada satu kuasa yang tadinya dikatakan seperti angin turun di rumah di mana mereka sedang berkumpul. Angin itu terhembus dan mereka satu persatu, dikatakan mereka di situ dihinggapi. Mereka dijamah, mereka dilawat oleh Tuhan. Tapi itu perlu satu kesehatian. Mereka berdoa bersama-sama, menantikan, dan itulah yang terjadi. Dikatakan mereka seperti ada lidah-lidah api. Ya, kita lihat di ayat yang keempat. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihin, inilah mereka pada saat dapat lawatan Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ada lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka penuh dengan, mereka mendapatkan bahasa-bahasa baru dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul mencatat bagaimana gerejanya berdiri dengan melewati perjalanan sejarah yang begitu luar biasa. Mereka dilawat oleh Roh Kudus sebagaimana telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di hari Pentakosta itu. Jadi itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Apa yang akan terjadi pada saat itu, mereka sudah tahu akan firman itu. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan. Dan ini yang terjadi di hari Pentakosta, inilah digenapi apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri dari orang yang mengalami lawatan Roh Kudus. Apa sih ciri-cirinya dari orang yang dilawat oleh Roh Kudus, yang menerima urapan, yang dibaptis dengan Roh Kudus, yang menerima dikatakan bahasa-bahasa baru. Kita akan belajar bersama dari Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca di ayat yang ke-38. Kita akan lihat apa yang terjadi setelah mereka dilawat oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-38 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan bagian yang pertama, ciri-ciri dari orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, dia akan bertobat dari dosa. Dia akan bertobat dari dosa karena Roh Kudus bisa menyadarkan orang dari hal-hal yang seringkali kita belum sadari. Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Itulah hebatnya Tuhan. Roh Kudus bisa bekerja sampai di hati kita yang paling dalam. Kita mau berusaha sembunyikan mungkin sesuatu dari orang lain,
Tapi kalau Roh Kudus sudah menjamah kita, kalau Roh Kudus sudah melawat gereja Tuhan, Dia akan mengingatkan kita hal-hal yang sudah berusaha kita lupakan pun. Kalau belum dibereskan di hadapan Tuhan, Roh Kudus bisa mengingatkan itu bagi kita. Amin. Roh Kudus mengingatkan itu bagi kita. Dia menyadarkan kita akan setiap dosa-dosa kita. Hal-hal yang berusaha disembunyikan, Roh Kudus bisa membongkar hati kita. Roh Kudus bisa membongkar kehidupan kita. Dia bisa menginsafkan manusia dari dosa. Mengingatkan. Kadang-kadang orang mengeraskan hati. Dia merasa aku yang benar. Dia berusaha untuk berjuang bahwa aku enggak salah. Tapi pada saat Roh Kudus menjamah, engkau akan tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar salah? Apakah kita benar-benar melakukan dosa di hadirat Tuhan? Sekalipun itu kelihatannya hal yang sangat sepele, sekalipun itu sudah kita sembunyikan, tapi kalau Roh Kudus sudah menjamah kita, kita akan tahu. Roh Kudus mengingatkan kita. Hal-hal yang tersembunyi sangat kecil pun Tuhan bisa menyingkapkan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bisa mengingatkan kita semuanya. Ya, Dia terus bisa mengingatkan yang kita berkata masa lalu saya sudah lupa. Kita bisa lupa karena seringkali kita berusaha untuk melupakan. Tapi persoalannya apakah sudah diselesaikan di hadirat Tuhan? Selama tidak kita selesaikan, itu akan tetap ada persoalan itu di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-38 dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis. Harus dibaptis seperti Yesus. Dia dibaptis secara selam, masuk ke sungai Yordan. Dan dikatakan, dan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu, dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pada saat saudara udah dibaptis secara selam, saudara terima baptisan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan pastilah sesuai dengan kemampuan kita. Saya percaya Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang saudara dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita dipercayakan dengan karunia-karunia Roh Kudus, mari kita belajar untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, ciri dari orang yang mengalami lawatan Roh Kudus. Kita lihat di ayat yang ke-42 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Mari kita baca 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagian yang kedua adalah ciri orang yang sudah mengalami lawatan Roh Kudus. Dia bertekun di dalam firman Tuhan. Dia bertekun di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dilawat oleh Roh Kudus akan terlihat nyata menjadi orang yang semakin mencintai firman Tuhan. Dia menjadi orang yang semakin cinta dengan firman Tuhan. Dan kesadarannya dia akan senang untuk membaca firman Tuhan. Dengan kesadarannya dia akan senang untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan kesadarannya dia akan belajar untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Ciri dari orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, dia akan bertekun di dalam firman Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah orang yang senang untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata yang kesukaan. Saudara tahu kesukaan? Kalau kita tanya apa kesukaanmu? Apa hobimu? Kesukaan saya makan bakso. Ya saudara, ada yang kesukaannya adalah mungkin saya olahraga. Ya, itu kesukaan. Kalau ditanya kesukaanmu apa? Tapi dikatakan di sini orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Jangan saudara lalui sepanjang harimu tanpa engkau membaca firman Tuhan. Dahului setiap hari dengan engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Nanti kita bertanya, Bu, saya harus sekolah, Bu. Bu, saya harus bekerja, Bu. Saya percaya kalau saudara memang antusias, memang saudara rindu, memang saudara cinta dengan firman Tuhan, dimanapun kau berada, engkau akan terus mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan akan terus terngiang-ngiang di dalam hidupmu. Firman Tuhan akan terus hidup di dalam hidupmu. Engkau bekerja, engkau akan ingat firman Tuhan. Pada saat engkau punya pergumulan dan masalah, engkau akan ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Sehingga pada saat engkau mengalami masalah dan pergumulan, engkau akan ingat firman. Firman Tuhan bilang, katakan serahkan, maka engkau akan menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Apapun masalah tantangan yang kita hadapi, saudara, kita akan ingat firman. Kita nggak bisa bilang, Bu, saya sedang bekerja, bagaimana saya ingat firman? Kalau firman sudah hidup dalam hidupmu, engkau akan terus ingat firman itu. Karena firman itu sudah menyatu dalam hidup kita. Firman itu menjadi hidup. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Maka niat hatimu akan terlaksana. Sehingga pada saat engkau melakukan sesuatu, lakukan dengan sukacita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, saya percaya kita terbatas. Kalau untuk manusia, pada saat engkau capek, engkau akan mengeluh. Tapi pada saat engkau melakukan untuk Tuhan, saya percaya dalam situasi keadaan apapun, jika hatimu bersukacita, engkau akan tetap memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu yang rasanya engkau sudah tidak mampu, tapi Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita yang mengasihi Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku udah gak mampu, persoalanku terlalu berat. Tapi pada saat engkau serahkan sama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Engkau bisa menghadapi sampai selesai setiap persoalan. Firman harus hidup dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan berkata kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kesenangan kita ketemu dengan orang. Kita memberikan salam. Kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita belajar untuk berbicara dengan sopan santun. Semua itu adalah lakukan firman Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu. Dimanapun kau berada. Taatlah terhadap pemimpinmu. Itu pun semua firman Tuhan. Jika dimanapun kita berada, kita lakukan firman Tuhan. Wah, saya percaya hidup ini akan indah, amin. Hidup itu akan indah. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, disitulah dia sudah tinggal. Di dalam tempat yang kalau dikatakan tempat yang enak, tempat yang dimana di situ diberkati Tuhan. Karena dia ditanam di tepi aliran air. Ya, orang tidak bisa hidup tanpa air. Tanaman tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Mungkin ada 1-2 tanaman yang bisa di padang gurun. Tapi saya percaya pada dasarnya bahwa tanaman tetap membutuhkan air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jadi kita seperti tanaman
tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dia terus dipuaskan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan hidupnya akan terus dipuaskan. Akan terus ada dalam sukacita dan terus damai sejahtera. Dikatakan apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Artinya tidak ada keterlambatan. Memang pada saatnya dia harus berbuah, dia berbuah. Jika kita hidup dalam firman Tuhan, saya percaya hidup kita pun akan menghasilkan buah sesuai dengan tingkatan rohani kita. Semakin engkau meningkat secara rohani, semakin engkau tahu firman Tuhan, di situ engkau pun akan semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Semakin engkau tahu firman, firman itu akan terus bermanifestasi dalam hidup kita. Dia akan terus bergerak dalam kehidupan kita. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi dimanapun kau berada, artinya gak pernah terlambat. Waktunya berbuah. Waktunya kita menabur. Tuhan yang akan menumbuhkan. Ada waktu Tuhan, semua ada masanya. Ya, ada masa di mana kita harus menabur. Ada masa di mana kita harus melakukan bagian kita berdoa, kita mencucurkan air mata. Tadi ada masanya di mana kita harus menuai apa yang sudah kita tabur. Dalam Tuhan itu ada masanya. Dalam Tuhan itu ada waktunya. Dan dikatakan dia akan tetap segar, ya, menghasilkan buahnya padamu musimnya. Nih, kita lihat di sini. Dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Nah, saudara, enggak mengalami layu. Jadi daunnya dilihat tetap segar. Jangan sampai kita hari ini segar, besok layu. Ya, seringkali kita punya masalah sedikit langsung kita layu. Langsung enggak segar, langsung enggak semangat. Tapi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dikatakan dia akan tetap segar. Dia akan tetap tidak layu daunnya, artinya dilihat tetap segar, hidupnya segar, tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa yang diperbuat, Tuhan yang membuatnya berhasil. Artinya setiap hari kita diberkati Tuhan. Dengan apa yang kita kerjakan, saudara mau kerja apa dengan kedua tanganmu, engkau akan diberkati Tuhan. Jika engkau hidup di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam firman, kita lakukan bagian kita. Berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi saudara perkatakan, hari ini aku diberkati Tuhan. Hari ini aku dipelihara oleh Tuhan. Hari ini berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidupku. Aku dijaga, aku disertai. Saudara perkatakan firman Tuhan, maka firman akan terjadi dan digenapi dalam hidupmu. Amin. Perkatakan firman. Firman harus hidup dalam kehidupan kita. Apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Tangan kita nih loh diberkati. Pada saat engkau menyentuh sesuatu diberkati. Pada saat engkau mendoakan orang-orang yang kita sentuh diberkati. Orang yang tadinya hatinya kering, dia dijamah, dia disentuh, dia mendapatkan kelegaan, ada sukacita, dipulihkan. Tangan kita diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Semua mau berhasil, semua mau beruntung. Serahkan hidupmu buat Tuhan, terus hidup di dalam firman. Bertekun terus dalam firman. Baca, renungkan, perkatakan firman itu. Dan saya percaya firman akan terus bermanifestasi dalam hidup kita. Tuhan yang menggenapi dalam hidup kita. Firman itu hidup. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga kalau engkau merenungkan firman, engkau hidup dalam firman, engkau hidup di dalam Tuhan. Engkau hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yang seringkali membuat sulit adalah kita.
Karena kita sulit untuk kita mau bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau lagi kondisi baik, iya, seringkali kita tekun melakukan sesuatu. Tapi pada saat kondisi mulai sudah tidak baik, mulai loyo, mulai malas berdoa, mulai malas baca firman, apalagi perkatakan firman Tuhan, seringkali kita diuji, ya pikiran kita, ya iblis terus mengganggu kita, supaya kita tidak hidup terus di dalam firman, supaya iman kita tidak bangkit, hati kita terus diganggu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, karena perkataannya yang gak enak terus, itu yang kita ingat-ingat. Bukan firman yang kita ingat, tapi seringkali perkataan yang gak enak itu yang terus diingat. Bahkan seringkali berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai tahunan. Kalau ngomongan orang yang gak enak, kita seringkali ingat. Tapi adakah kita ingat firman setiap saat dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Hidup dalam firman, bertekun di dalam firman. Itu adalah ciri orang yang mengalami lawatan Tuhan, mengalami lawatan Roh Kudus. Dia hidup bertekun di dalam firman. Bagian yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-46. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, mari kita baca 2-3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan, ada orang makan sambil sedih. Saya sedih, orang makan sedih. Di sini dikatakan mereka makan bersama-sama dengan gembira. Ya, makan bersama-sama dengan gembira. Bagian yang ketiga adalah apa yang terjadi dengan orang yang terima lawatan Roh Kudus. Yang terjadi adalah orang itu akan senang untuk bersekutu dengan sesama. Dia akan senang untuk bersekutu dengan sesama. Orang yang dilawat Roh Kudus, dia akan senang untuk pergi beribadah. Orang yang dilawat dengan Roh Kudus, dia akan sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dia perlu topangan orang lain. Dia perlu doa dari orang lain. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, yang terima lawatan Roh Kudus, dia rindu untuk selalu bisa bersekutu dengan orang-orang seiman. Dia gak bisa hidup sendiri. Dia sadar bahwa dia gak bisa sendiri. Dia butuh orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Saudara bisa berkata, doakan saya. Saudara bisa berkata, topang saya. Kita bisa berkata, mari kita saling mendoakan. Kita saling menopang. Mari sadari bahwa kita ini gak bisa hidup sendiri. Kita bisa bersekutu dengan sesama untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan. Di sini dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, artinya dari rumah ke rumah. Gantian dari rumah ke rumah memecahkan roti. Terus makan bersama-sama, ya, dengan sukacita, dikatakan dengan gembira mereka makan. Jadi nggak ada yang makan dengan cemberut, dengan sedih. Mereka berkumpul selalu ada sukacita. Karena kasih kuasa Tuhan yang sedang bekerja bersama-sama dalam hidup mereka. Yang seringkali membuat sedih adalah kalau dalam persekutuan itu ada yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada yang nggak sungguh-sungguh. Nah seringkali dengan ketidaksungguhan tadi, seringkali saudara nggak bisa kesehatian di situ. Tapi kalau kita bisa sehati, dikatakan berdoa bersama-sama, lakukan sesuatu. Saya percaya di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Bisa berdoa bersama. Dua saja sehati Tuhan dengar. Jadi mari saudara, buat satu persekutuan, buat satu kelompok untuk saudara bisa saling mendoakan. Saya butuh topanganmu. Saudara bisa berkata kepada yang lain bahwa tolong doakan saya punya pergumulan ini. Ya, saudara bisa bentuk dengan orang-orang yang memang bisa sehati dengan kita untuk bisa saling mendoakan di situ. Nah, pada saat kita saling mendoakan, pada saat kita lemah, tanpa kita sadari tapi ada orang yang sedang mendoakan kita, roh kita kembali bangkit.
Roh kita kembali semangat lagi. Saat kita lagi dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah yang begitu berat, kita sudah rasanya mau berdoa, kita sudah tidak mampu. Tapi ada orang-orang yang tanpa kita sadari, mereka menopang dan mendoakan kita. Kita kembali kuat dan kita bangkit kembali. Amin. Kita membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Senang bersekutu bersama. Mereka senang untuk berkumpul. Mari lakukan bagian kita, berkumpullah satu dengan yang lain. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-43. Mari kita lihat di ayat yang ke-43. Ya, 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apa ciri dari orang yang mengalami lawatan Roh Kudus? Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Ada satu kuasa yang turun pada saat Roh Kudus dicurahkan. Ada kuasa Tuhan yang turun. Itu yang terjadi. Saudara harus nantikan, saudara harus minta, biar kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu, biar kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu, sehingga ada satu kuasa yang bekerja dengan luar biasa. Firman Tuhan di sini berkata bahwa rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apakah hanya untuk rasul-rasul? Zaman anugerah saat ini, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Anak-anak muda, laki perempuan, engkau akan dijamah Tuhan. Engkau akan bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang tua akan mendapat karunia-karunia mimpi. Apa saja Tuhan bisa berikan dalam hidup kita, asal saudara buka hati buat Tuhan. Buka hati buat Tuhan. Roh Kudus bisa dicurahkan dalam hidup kita. Kalau karunia diberikan itu untuk melayani, untuk melengkapi pelayanan kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga pada saat engkau berdoa ada kuasa yang terjadi. Pada saat engkau berkata-kata ada kuasa yang turun. Para rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tuhan bisa bekerja lewat kehidupan saudara dan saya. Sampai bengong begitu. Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita. Tuhan bisa bekerja lewat hidup saudara. Pada saat Roh Kudus turun dalam hidupmu, Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat. Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Jangan anggap remeh anak-anak kecil. Kalau engkau dilawat Roh Kudus hari ini, ada kuasa dalam hidupmu. Kita tidak bisa meremehkan orang. Tapi siapapun engkau yang dilawat oleh Roh Kudus, engkau bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kuasa yang akan menyertai kita. Sebaliknya, walaupun saudara dari kandungan ibumu engkau sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau engkau tidak membuka hati, engkau tidak akan pernah terima kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau hanya berkata, aku udah banyak pengalaman, udah banyak makan asam dan garam. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh hati di hadapan Tuhan. Pada saat engkau sungguh hati, Tuhan tidak berkata engkau yang muda, engkau yang tua. Tuhan tidak berkata berapa siapapun engkau. Tapi pada saat engkau sungguh hati, kuasa Roh Kudus menjamahmu. Engkau dipenuhi dan dilawat oleh Roh Kudus. Engkau akan bisa menjadi saksi Tuhan. Engkau akan bisa membawa jiwa-jiwa. Engkau bisa bersaksi buat orang lain. Ada begitu banyak orang takut untuk cerita tentang Yesus. Takut kalau nanti ditentang, takut kalau nanti ini dan itu. Terlalu banyak alasan dalam hidup kita. Sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya saudara gak mau memberitakan Injil. Kita lupa, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, saudara itu akan bermanifestasi. Kalau kita tidak melakukan, Tuhan gak bisa bergerak melakukan dalam hidup kita.
Tuhan mau kita melangkah lakukan bagian kita. Matius 28 ayat 19-20 tentang amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergi, firman Tuhan berkata. Bukan tinggal di kandang. Dimanapun kau berada bersaksi tentang Yesus. Di pekerjaan bersaksi tentang Yesus. Jangan justru menjadi batu sandungan. Ceritakan tentang Yesus. Tunjukkan tentang Yesus yang ada dalam hidupmu. Tentang kasih Tuhan yang ada dalam hidupmu. Tunjukkan itu kepada dunia. Bahwa ada satu kuasa kasih Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sekali lagi ketahuilah, sekali lagi ketahuilah. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari bangkit berdiri. Sorakan haleluya. Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Apa yang saudara takutkan hari ini? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia ada dalam kehidupan kita. Mari kau buka hatimu buat Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Nantikan Roh Kudus menjamahmu. Jangan engkau pusing dengan kanan kirimu. Fokuskan hatimu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Rohmu yang hidup penuhi aku Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terus buka hatimu buat Tuhan. Terus mari buka hatimu. Buka hatimu buat Tuhan. Buka hatimu. Jangan engkau pedulikan apapun. Buka hatimu buat Tuhan. Buka hatimu buat Tuhan. Buka hatimu buat Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau Roh Kudus. Glory bagimu. Terpujilah namamu. Terus buka hati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Terus buka hatimu buat Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan rohmu yang hidup Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadirat Tuhan. Buka hati, haleluya, haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, dimanapun kau berada, mari terus buka hati buat Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamahmu hari ini. Biarkan Roh Kudus melawatmu hari ini. Hanya dengan kuasa Roh Kudus engkau bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi dalam hidupmu, buka
semuanya dalam hidupmu. Karena itu yang menghalangi rencana Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan dalam hidupmu. Bereskan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, engkau akan menjadi orang-orang yang hidup tekun di dalam firman. Engkau diberikan kuasa. Hanya orang yang membuka hati buat Tuhan, hanya orang yang haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Mari katakan dengan sungguh, Roh-Mu yang hidup penuhi aku Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Jika ada sesuatu yang mau kau bereskan dengan Tuhan, bereskan. Hari ini biar Roh Kudus sendiri yang membongkar apapun yang ada dalam hidupmu yang belum selesai di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus. Yes, amin, haleluya. Lihatlah umatmu Tuhan, lihatlah umatmu, lihatlah umatmu. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Oh, inilah kami Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup. Roh Kudus, Engkau Allah kami yang hidup. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Terus buka hati buat Tuhan, buka hati buat Tuhan. Amin, ambillah hidupku Tuhan di altarmu. Katakan ku buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, haleluya, hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Haleluya, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, bersamamu. Ku buka hati. Roh Kudus selamat umat. Terus buka hati buat Tuhan, terus buka hati buat Tuhan, terus buka hati. Terus lawatan Tuhan turun, lawatan Tuhan turun, lawatan Tuhan turun, lawatan Tuhan turun. Amin, ambil Allah hidup kami dulu. Yes, amin. Terus berkarya, terus katakan, aku terus buka hati Tuhan. Terus lawatan Tuhan turun, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus melawatmu, Roh Kudus menjamahmu dimanapun engkau berada saat ini. Terus buka hatimu buat Roh Kudus, buka hatimu buat Roh Kudus, buka hatimu buat Roh Kudus, buka hatimu buat Roh Kudus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus turun, Roh Kudus berkarya. Oh, haleluya. ku buka Haleluya. Jamahanmu Tuhan. Yes, amin.
sembah Dia, sembah Dia. Haleluya.
Tuhan yang terus menjaga, menyertai, memberkati kami Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami kembalikan segala pujian, syukur, kemuliaan, sanjungan hanya bagi-Mu Yesus Raja kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ibadah kami telah selesai. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami sehingga kami aman di dalam hadirat Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Malaikat-Mu berpasukan memagari, membentengi kami sehingga kami semua aman di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Semua kami yang sudah melayani Tuhan, cerah lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati kami semua hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari umat Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Hanya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan, kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Rencana Tuhan jadi atasmu. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama yang percaya mari katakan